Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan pasangan yang kali ini hadir bersama kami pada acara Telaga ini, yaitu Bapak Jimmy dan Ibu Juniarti. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda berdua. Dan juga ditemani dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak meninggal dunia. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Jimmy, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Jimmy beserta istri, yang kami berharap melalui acara ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Pak Jimmy bisa menjelaskan sedikit tentang peristiwa meninggalnya putri yang tentunya Bapak dan Ibu kasihi. Itu peristiwanya terjadi kira-kira tahun berapa, Pak Jimmy? Itu peristiwanya terjadi tahun 1998. Dan pada waktu itu usia putri Bapak? Pada waktu itu usianya 12 tahun kurang 1 bulan ya, persisnya itu tanggal 10 Februari 1998. Dan itu putri yang keberapa? Anak yang keberapa maksud saya gitu, Pak? Itu anak saya yang pertama ya. Anak yang pertama. Iya. Berarti ada adik-adiknya gitu, Pak? Iya, ada satu lagi adiknya yang usianya terpaut 2 tahun. Putra atau putri? Putra gitu. Putra ya, jadi putri dan putra gitu ya. Iya. Nah, itu Ibu Jun, peristiwa itu terjadi mendadak begitu atau bagaimana? Iya, waktu pulang sekolah dia pusing begitu. Jadi pusing, setelah itu ya saya kira flu biasa. Jadi kemudian sudah saya bawa ke dokter, juga lab, ternyata entah bagaimana 5 hari itu terjadinya Jumat, kemudian hari Selasa dia dipanggil Tuhan. Apa yang menyebabkan dia meninggal dunia, Bu? Dokter waktu itu belum memberitahu persisnya, tetapi kalau dilihat dari hasil lab, kemungkinan besar dia kena demam berdarah. Tapi soalnya dari trombositnya yang turun atau mungkin gejala-gejala panas, mual, begitu. Waktu anak Ibu meninggal dunia, apakah dia meninggal di rumah atau di rumah sakit, Bu? Kemungkinan besar di rumah. Tapi karena saya memang tidak mengerti atau bagaimana, jadi waktu anak itu aneh ya, jadi langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Padahal kemungkinan paling itu sudah meninggal di rumah itu. Nah, apakah pada saat itu Pak Jimmy ada di samping Ibu Jun dan anak itu? Enggak, waktu itu saya masih kerja ya. Saya sore sebelum dia meninggal itu kan kita kan ambil hasil lab ya, kita konsultasikan ke dokter. Ini gimana ini hasilnya itu kok semuanya kok tinggi ya, kadar gulanya kok tinggi. Nah itu terus kita kan anak kita kan gemuk ya, gemuk sekali dia. Lalu kita juga mikir waduh apa anak ini juga perlu diet gitu. Jadi dari hasil lab itu kita juga konsultasikan ke dokter nutrisi gitu loh, di lab nutrisi gitu, ke dokter onko. Jadi bagaimana misalkan anak ini perlu untuk diet, tapi dietnya cara gimana? Kan dia juga hasilnya juga ditunjukkan juga sekali kok hasilnya begini. Nah, baru dari dokter onko itu gini aja, nanti besok kita periksa lagi gitu loh, kita cek ulang lagi katanya gitu. Nggak taunya kita kembali, dia kok sudah waktu itu dia lagi berak ya Ibu, kembali kok dia lagi berak gitu, terus gak kuat berdiri gitu loh, gak kuat berdiri. Lalu
dia diangkat, dia mestinya nggak mau, katanya nanti kan belum dicek, ini yang kotor gitu. Jadi mamanya memaksa dia dibawa ke tempat tidur, nanti kami bersihkan di tempat tidur gitu. Nah, apakah Ibu Jun memang waktu itu sudah tahu dengan gejala-gejala demam berdarah seperti itu, karena profesi Ibu Jun sebagai asisten apoteker sedikit banyak berkecimpung dengan obat-obatan ini, Bu? Iya, soalnya nggak ada gejala mimisen atau apa gitu, nggak ada. Lalu bercak gitu, nggak ada. Dan dokternya juga nggak terlalu harus masuk rumah sakit gitu, nggak gitu. Jadi panas pun juga nggak setinggi apa gitu ya? Iya, ya. Benar-benar ibu itu nggak menduga ya bahwa Nggak ini menduga penyakit yang sama serius sekali. ya. Iya, iya. Bapak juga demikian mungkin Iya ya. sama. Dari waktu itu saya mestinya rencananya saya mau habis ambil lab, saya rencananya saya nggak kembali lah bekerja. Saya nggak ngerti kan kejadian ini, jadi saya setelah selesai ibunya ke lab, saya kembali kerja lagi gitu loh, selanjutkan pekerjaan. Nggak taunya saya setelah itu ditelepon lagi sama adiknya, katanya cicik semaput gitu. Waduh, saya langsung cek, nggak enak ini. Saya langsung kembali pulang nggak taunya sudah itu kok. Saya lihat kok diam aja, langsung saya angkat aja ke rumah sakit itu waktu itu. Ya, tetapi yang memberi kepastian bahwa anak ini sudah meninggal siapa itu? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Oh, waktu iya. itu Iya. para medis di sana mengatakan Iya. bahwa ternyata Iya. anak itu sudah meninggal. Iya. Ya. Ya. Nah, bagaimana pada waktu itu reaksi ibu gitu? Tentunya. Seperti orang, kalau orang Jawa bilang domblong itu ya. Tertegun gitu ya, Iya. Bu ya. Rasanya nggak tahu, pikiran saya nggak tahu kemana gitu. Pak Paul, apakah hal seperti itu memang terjadi gitu selama kepada orang yang mendengar suatu kabar yang begitu mengejutkan? Betul, jadi tahap yang sangat umum yang Bapak dan Ibu alami. Bapak juga mungkin merasakan yang sama ya. Jadi tidak percaya bahwa ini telah terjadi, kaget. Tapi yang paling umum juga adalah, tadi Ibu sudah katakan, yaitu tidak tahu merasakan apa, berpikir apa, seolah-olah seperti orang lagi bingung. Iya. Itu yang Bapak Ibu alami juga ya. Iya. Sampai kira-kira berapa lama itu Pak atau Ibu ya mengalami perasaan seperti itu? Ya, pikiran nggak karu-karuan gitu ya sepertinya. Dan kemudian mau mengerjakan sesuatu gitu malas sekali. Kapan Bapak Ibu akhirnya menyadari bahwa anak Bapak Ibu sudah tidak ada lagi? Benar-benar sepertinya sadar gitu. Apakah dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, apa langsung itu? Kalau saya itu tidak tentu. Kadang-kadang tidak percaya, kadang-kadang ya memang tidak ada gitu. Sampai kira-kira berapa lama itu Bu? Tidak percaya itu? Ya. Ya sepertinya 2 tahun, 3 tahun itu bisa itu. Masih bisa muncul ya? Iya, bisa muncul. Kalau Bapak? Sama aja ya, kita juga sering gitu. Sampai 2-3 tahun masih tetap merasakan itu ya? Sampai sekarang pun kadang-kadang juga. Masih belum percaya bahwa dia tidak ada lagi ya? Boleh tahu namanya siapa Pak ya? Dianita ya. Dianita ya? Iya. Iya. Ketika Dian sudah tiada lagi pada saat itu, reaksi adiknya gimana gitu Pak? Kan dia sudah kan punya adik gitu ya. Iya. Itu reaksi adiknya gimana Pak? Waktu itu dia sempat duduk di tempat tidur dan kebetulan dia punya teman akrab, tetangga, menangis berdua. Laki-laki, jadi temannya yang laki-laki itu juga berdua menangis di kamar. Gitu. Nah Pak Paul, kesedihan yang dialami oleh si adik ini dan kesedihan yang dihadapi oleh orang tuanya, itu apakah kadarnya sama atau bagaimana Pak? Pada waktu itu adiknya baru berusia sekitar 8 tahun? 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Oke, pada saat itu biasanya sih anak-anak umur 8-9 tahun sudah mulai mengerti konsep tentang kematian. Biasanya pada anak-anak usia lebih kecil lagi, konsep kematian itu masih lebih samar. Biasanya mereka berpikir bahwa orang yang meninggal itu nanti akan kembali. Maka pada anak usia 4-6 tahun,
setelah melihat misalnya kakeknya meninggal, dia masih akan bertanya, kapan kakek pulang, kok tidak pulang, kapan kakek datang lagi ke rumah. Nah, biasanya itu yang terjadi pada anak-anak usia yang lebih muda. Usia 8-9 tahun biasanya anak-anak sudah mulai mengerti bahwa kepergiannya tidak akan kembali lagi. Jadi pasti kesedihannya itu memang sudah mulai mirip sekali dengan kesedihan orang dewasa. Cuman memang perbedaannya adalah anak-anak kecil itu kadang-kadang kurang begitu tahu apa yang dia harus lakukan dengan perasaannya. Kalau orang dewasa seperti kita lebih tahu, yaitu kita menangis, kita bersedih dan sebagainya, kita cerita dengan pasangan kita, dengan pendeta dan sebagainya. Nah, anak kecil yang nggak tahu dia mesti berbuat apa. Biasanya itu adalah perbedaannya. Nah, pada saat-saat seperti itu, jadi pada saat-saat kematian itu dialami, siapa yang saat itu mendekati atau memberikan penghiburan, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berarti buat Pak Jimmy dan Ibu Jun. Ibu Jun mungkin lebih dulu. Ya, saya enggak memikirkan siapa yang menghibur saya atau enggak. Soalnya waktu pagi, waktu ya saya di sebelah Nita, saya baca Alkitab. Di situ saya baca Alkitab itu rasanya itu sejak sekali, senang sekali waktu itu. Sementara anak itu masih sakit. Masih sakit. Iya. Ya? Saya biasa baca Alkitab itu berurutan tanggal, tapi ini saya kok kepingin terus. Waktu itu kitab Roma mengenai keselamatan. Kok saya kepingin baca terus. Tanggal ini sudah selesai, saya baca lagi terusnya. Soal kebetulan itu pasal 8, terus seterusnya. Senang sekali baca saya itu. Ya, Tuhan sendiri saya kira yang menghibur saya. Ya, itu sesuatu hal yang pasti ya. Iya. Jadi ya. Tuhan sendiri pasti memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu. Tetapi apakah sebelum peristiwa itu terjadi, Ibu merasakan sesuatu gitu, Bu? Atau menduga sesuatu yang akan terjadi seperti ini gitu? Sama sekali tidak ya. Ya. Cuman kalau saya lihat dari setelah kejadian, kata-kata dia waktu terakhir gitu, oh, berarti itu kata-kata terakhir mungkin. Katanya dia kepingin boneka yang ya kecil terus tapi bisa bergerak, bisa hidup. Cuman ndak usah besar-besar, ndak bisa tumbuh lagi gitu. Dia kepinginnya boneka itu. Terus katanya besok kalau punya anak, ndak mau namanya Lukito katanya gitu. Aneh-aneh memang anak ini. Kasihan istrinya mah nanti katanya gitu. Dipanggil Buluk, Bukit, Buto katanya. Memang suka yang lucu-lucu dia ya. Iya. Pak Jimmy sendiri bagaimana dengan penghiburan ya Bapak peroleh pada waktu itu? Kan banyak teman-teman atau keluarga yang datang gitu Pak ya. Apakah itu cukup berarti gitu? Kehadiran mereka dan sebagainya. Saya kira merasakan itu ya. Nggak menyangka sama sekali kan hal itu terjadi gitu loh. Saya tidak sampai pemikiran itu. Saya pikir dia sakit, waduh ini sakit ini mungkin dia kan terlalu gemuk, waduh ini dia mungkin bisa agak kurus dikit lah. Kalau dia sakit ini nanti kita bisa kurangin lagi katanya supaya dia nggak gemuk-gemuk gitu. Saya cuma ada pikiran cuma di situ aja. Dia tidak mikirkan sampai dia itu akan meninggal gitu. Bagaimana dengan teman-temannya pada waktu itu? Kan dia sudah bersekolah, jadi tentunya banyak teman-temannya ya, dan gurunya itu kesannya bagaimana dengan meninggalnya ini? Ya waktu itu dia kan mau kenaikan Cawu 2. Jadi Cawu 2 itu dia ulangan Cawu 2 itu dia nggak bisa masuk gitu. Lalu dia telepon, tapi entah bagaimana telepon itu ditaruh di atas TV. TV-nya besar, TV itu bisa jatuh, tapi tidak pecah. Yang jatuh TV-nya? TV-nya. Anaknya, saya waktu itu di gereja, jadi suami saya yang tahu waktu itu.
Jadi dia telepon temannya untuk menanyakan pelajaran besok gitu. Iya. Sehubungan dengan itu, peristiwa itu, lalu Pak Jimmy, apakah masih sempat mempersiapkan ya untuk petinya, untuk segala sesuatunya, itu Pak Jimmy sendiri yang masih mengerjakan atau ada orang lain yang mengerjakan itu? Oh, enggak, itu yang mengerjakan kakak saya ya. Iya, ya. Pak Jimmy sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya pada waktu itu. Berbuat Ya? apa-apa sudah. Iya. Semua yang ngurus dari kakak-kakak saya. Pak Paul, ini kan sesuatu peristiwa yang tidak terduga gitu Pak ya. Sakitnya pun tidak terlalu lama ya saya dengar Pak. Ya, 5 hari. Berapa? 5 hari. 5 hari ya. Nah itu biasanya sebagai orang tua ya, itu kan sangat terkejut gitu Pak. Setelah tadi Pak Paul katakan, mungkin tadi Ibu Jun juga katakan termangu-mangu, tertegun, tidak tahu apa yang dikerjakan gitu. Nah kalau fase itu lewat, biasanya apa yang terjadi di dalam diri orang tua? Biasanya setelah fase pertama itu adalah kemarahan biasanya ya. Setelah menyadari kehilangan tersebut, marah. Nah ini marah bergantung ya pada misalkan apakah ada penyebab-penyebabnya. Misalnya seharusnya dokter lebih menyadari masalahnya, seharusnya dibawa lebih dini dan sebagainya. Jadi marah kepada manusia atau marah kepada kondisi tertentu, dan marah yang juga biasanya kita alami ya, kalau kita ini akan ada seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi kita, ya kita juga marah kepada Tuhan. Apakah mungkin itu juga yang Bapak Ibu lewati ya? Ya. Apakah ada fase itu? Fase rasa marah itu ada Pak Jimmy? Ada. Saya. Ada. Saya juga merasakan itu. Saya mikir kok gini sih Tuhan, kok cepat sekali. Terus saya pikir tuh kalau bisa saya berdoa kadang-kadang Tuhan, kalau bisa itu saya sekeluarga kalau meninggal itu sama-sama aja. Saya tidak mau merasakan kesedihan ini gitu. Tapi kok tidak ada kok satu anak saya aja yang diambil gitu. Iya. Dan fase kemarahan itu ya seperti tadi Pak Paul katakan, itu memang tahap yang berikutnya. Jadi setelah yang Ibu Jun tadi katakan tertegun itu, setelah sadar lalu marah seseorang itu, kalau kemarahan itu sudah disadari bahwa itu pun tidak akan mengubah keadaan Pak Paul, apa yang terjadi? Biasanya setelah itu, nah ini memang nggak harus berurutan ya, kadang-kadang ada tumpang tindihnya. Biasanya kita mulai melihat ke belakang ya, dan mulai menyesali. Muncul penyesalan-penyesalan. Kalau saja kami dulu sudah ajak dia kemana, melakukan ini untuk dia. Kalau saja kami lebih memberikan ini kepada dia. Jadi kadangkala ya muncul penyesalan-penyesalan seperti itu. Ibu menganggukkan kepala, apakah Ibu juga mengalami hal itu? Iya, iya. Bisa Ibu ceritakan Bu yang Ibu lewati saat itu? Ya, waktu itu dia ingin boneka. Ya, memang dia ini keinginannya selalu boneka. Dia kan mau ulang tahun 1 bulan kemudian. Saya memang kalau dia ingin sesuatu memang nggak langsung saya berikan. Jadi memang dia berharap sekali kalau ulang tahun nanti dia dapat hadiah boneka. Tapi dia juga sudah menabung uang untuk beli boneka, tinggal mama nambahin sedikit katanya gitu. Jadi ternyata 1 bulan sebelum anak ini ulang tahun dia sudah meninggal. Dia beritahu, nutut apa enggak ya mah gitu. Ya, jadi ada perasaan yang seperti tadi Bapak katakan ya. Kenapa enggak diberikan aja dulu? Ada gitu. menyesal. Padahal ini mau dibuatkan surprise untuk hari ulang tahunnya. Iya. Nah Bapak, ada juga keluarga, satu pasangan suami istri yang anaknya itu sakitnya lama gitu Pak Paul ya. Bukan cuma 5 hari atau sebulan, bahkan bertahun-tahun. Nah sebenarnya reaksinya apa sama gitu Pak Paul? Sebetulnya reaksinya nggak sama. Jadi kita ini kalau misalkan sudah tahu bahwa nanti kita akan kehilangan orang yang kita kasihi ini, kita lebih mempersiapkan diri. Jadi kita mulai memasuki fase kedukaan sebelum
kepergiannya. Nah, itu sedikit banyak menolong. Dalam kasus Bapak Ibu kematian mendadak seperti ini, rasa duka citanya itu datang belakangan. Jadi setelah kepergian anak ibu Bapak. Nah, biasanya fase tidak percaya memang akan lebih panjang. Dan bisa juga fase marah itu bisa lebih panjang. Karena sekali lagi belum ada persiapan sama sekali. Benar-benar suatu keterkejutan yang amat besar. Nah, setelah fase-fase itu umumnya kita akan memasuki fase yang disebut fase keputusasaan, fase kesedihan yang sangat dalam. Nah, itu memang umumnya berlangsung sangat panjang. Nah, sekali lagi ini terutama menimpa mereka yang kehilangan mendadak. Kalau kehilangannya sudah diantisipasi, nah sedikit banyak rasa-rasa murung, putus asa itu sudah terjadi sebelumnya. Mungkin pada Bapak dan Ibu itu yang juga Bapak Ibu alami ya, yaitu kesedihannya yang datang panjang belakangan itu ya. Iya. Kadang-kadang pada saat dokter itu sudah mengatakan bahwa anak ini sudah tidak ada harapan lagi gitu Pak Bob. Apakah itulah saatnya orang tua itu diliputi oleh kesedihan yang dalam? Betul. Jadi pada saat itu dimulailah proses berduka cita. Proses meratap. Nah, sekali lagi kalau sudah bisa diantisipasi, proses peratapan itu sudah berjalan sebelum kepergian orang yang kita kasihi. Nah, dalam peristiwa yang menimpa Bapak Ibu, peratapannya memang terjadi belakangan. Dan umum sekali ya. Jadi saya memang mau menekankan hal ini supaya kita memahami bahwa kalau terjadi mendadak, proses berduka cita itu umumnya memang lebih panjang dan lebih berat. Karena keterkejutan itu terlalu memukul. Ada pula keluarga yang cuma punya anak semata wayang, jadi hanya anak tunggal gitu Pak Paul. Kemudian anak ini meninggal. Apakah itu berbeda dengan kalau keluarga ini mempunyai anak 2 atau lebih dari 2? Berbeda sekali. Karena sekali lagi kalau hanya satu, dampaknya itu benar-benar kehilangan total ya. Kalau masih ada anak yang lain, sedikit banyak masih ada penghiburan, yaitu kami masih mempunyai seorang anak lagi yang bisa kami kasihi. Dan kami bisa limpahkan kasih itu kepada si anak yang tertinggal ini. Nah, Pak Jimmy, kami kembali. Yang tadi kan Pak Jimmy katakan ini ada adiknya ya. Itu ada pengaruhnya terhadap Pak Jimmy atau enggak? Ya, kehadiran anak yang kedua dan sebagainya. Ya ada ya. Jadi saya mungkin lebih memperhatikan ke dia lah. Apalagi kalau dia sakit atau apa, kita selalu lebih hati-hati lagi gitu. Iya. Bagaimana dengan Ibu Juni? Kalau saya lihat-lihat adiknya sekarang ini walaupun dia sudah besar, kelas 2 SMP, tapi setiap hari selalu minta cium. Lalu kalau dia diam di kamar gitu, mesti saya dipanggil. Mama ada apa? Mesti tepuk-tepuk tempat duduk di sebelahnya, saya disuruh di sampingnya. Padahal ini pria itu ya? Pria, iya. Iya. Biasanya anak putri lebih condong ke yang situ nggak boleh? Sebetulnya reaksi anak ibu ini reaksi yang umum. Ini umum dialami baik oleh anak putra maupun anak putri. Yaitu ini, anak kebanyakan ya mengalami trauma kehilangan, yaitu kehilangan kakaknya dalam hal ini. Jadi dia takut kehilangan orang yang dia kasihi. Dalam hal ini adalah dia takut kehilangan bapak atau ibu. Maka cukup umum terjadi pada anak-anak yang kehilangan orang tua atau kehilangan kakak adiknya. Dia akan mengembangkan sikap takut yang berlebihan. Takut ditinggal, takut kalau orang tuanya sakit. Jadi intinya adalah dia tidak mau mengalami peristiwa yang sama untuk kedua kalinya. Iya. Pak Paul, dalam kondisi seperti ini, saya rasa bisa dialami oleh siapapun juga yang punya anak ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Namun kalau itu terjadi di dalam keluarga para pendengar kita yang lain, ya,
apakah ada firman Tuhan yang bisa memberikan bimbingan? Saya akan bacakan dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini ayat seringkali kita gunakan untuk orang yang sudah tua, menyelesaikan hidupnya dan siap untuk menerima mahkota kehidupan. Tapi sebetulnya ini tidak harus diterapkan pada orang yang sudah berusia lanjut, pada semua anak-anak Tuhan di segala usia, yaitu bahwa anak Bapak Ibu pun telah menyelesaikan pertandingan, dan dia itu sudah mengakhirinya dengan baik. Dia mencapai garis akhir dan dia sekarang sudah menerima mahkota kebenaran itu. Jadi janji Tuhan ini juga untuk semua anak-anak, bukan hanya untuk orang tua. Ya, terima kasih Bapak. Dan kepada Pak Jimmy dan Ibu Juniarti kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu membagikan pengalaman yang tentu sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan khususnya bagi pencinta pendengar setia acara Telaga ini. Kami tentu masih mengharapkan kedatangan Bapak dan Ibu untuk acara Telaga yang berikutnya, di mana kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan berbagi pengalaman bagaimana proses pemulihannya, sehingga sampai sekarang Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami. Ya. Jadi para pendengar sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami tentang tatkala anak meninggal dunia. Perbincangan kami kali ini bersama Bapak Jimmy dan juga Ibu Juniarti, juga beserta Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara